berdoa terlebih dahulu. Bapak sudah berapapun ya, karena sudah malam juga. Yuk Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa sebelum tidur kami juga mau merenungkan firman supaya kami semakin kuat. Kami juga mau kuat karena hari ini juga Engkau berikan kekuatan buat kami untuk menjalani puasa 40 hari. Kami mau jaga hati, kami gak mau nyampah, karena kami tahu bahwa kami mau mengisi hari-hari kami dengan firman dan firman, karena firman itu kekuatan buat kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ani yang ada di Amerika, Lini, ya Jen, lama ndak ketemu Jen, ya Elin. Yuk kita mau membahas tentang hari ini saya berkhotbah tentang bermegah atau terpuruk ya. Jujur ada banyak orang sudah nggak bisa bermegah walaupun kita sudah tahu bahwa kita ini punya Tuhan yang besar di pihak kita. Yang ada di masa sukar ini banyak orang yang terpuruk ya. Shalom buat semua yang baru join ya. Nah, malam ini saya akan membahas 3 hal ya. Bagaimana bermegah atau terpuruk. Orang ketika masa sukar nggak punya uang, usaha sepi, kena PHK ya, ada berita kena penyakit kanker. Tadi waktu saya di bandara ditelepon seseorang jemaat minta dibantu doa ya, karena teman-temannya di situ tiba-tiba masih usia 40 tahun, cuman muntah-muntah, cuman ndak sakit apa-apa, kepalanya pusing, tiba-tiba sudah koma. Dan dokter ya sudah mengatakan bahwa sudah ndak bisa diapa-apakan karena batang otaknya sudah rusak. Nah ini kita kadang-kadang ndak pernah mengerti ya hidup ini. Saya malah juga kaget ada berita mobil kejatuhan pohon, orangnya meninggal, padahal mobilnya mobil mewah. Kita semua hari-hari ini hidup ya, kalau melihat realita kita jadi takut. Kita menghadapi sesuatu kita juga takut. Tapi satu hal kita belajar malam ini, Tuhan itu dari dulu mengajari saya nggak boleh terpuruk di dalam masalah, tapi harus bermegah. Nah, kita lihat apa sih alasan kita bermegah ya. Kita buka dulu ayatnya. Kita percaya hari ini tidak ada orang benar yang tunggu bisa bermegah ketika kaya, ketika dapat rezeki yang besar, ketika hari ini ada berita sukacita, suaminya kembali, istrinya kembali, anak-anaknya baik-baik ya, kita disembuhkan. Enggak. Kita hari ini harus bermegah bukan di atas masalah selesai. Kita bermegah, kita harus berbeda dengan orang dunia. Kenapa? Karena kita bermegah, karena kita punya Tuhan yang besar. 2 Korintus 10 ayat 13 dan 17. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 10 ayat 13. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Nah, Rasul Paulus ini luar biasa. Dia tidak mau tunggu bermegah, tunggu waktu dia sukses, tapi bermegah di atas kelemahan. Kita malam ini belajar yuk, setiap orang benar itu harus beda dengan orang dunia. Orang dunia standarnya bermegah ya, bisa happy, kalau kaya dulu Bu Eli, suami kembali, uang kembali, enggak. Tapi Rasul Paulus berkata, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah di atas kelemahanku. Lihat ya, berikutnya 17. Yuk kita baca. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Kristus.
Jadi sekali lagi tidak ada alasan hari ini Bu aku lagi lemah, aku lagi terpuruk, aku lagi hari ini bete, aku nggak bisa bermegah. Nggak, tiap hari bawaannya kita ini bermegah di atas kelemahan, bermegah karena kita punya Tuhan yang besar. Sehingga hari ini yuk bermegah atau terpuruk itu pilihan saudara dan saya. Pastikan di tengah masa-masa ujian terberat kita tetap ambil keputusan bermegah di atas kelemahan karena kita punya bermegah, kita punya Tuhan yang besar. Bukan tunggu hari ini masalah besar jadi kecil, hutang besar jadi kecil, ya. Apapun penderitaan besar jadi penderitaan kecil baru bermegah. Enggak, justru di saat kelemahan Tuhan mau nyatakan kuasanya ketika kita ada di dalam kelemahan. Kita lihat 3 hal. Apa yang membuat kita hari ini bermegah? Galatia 6 ayat 14. Kita baca terlebih dahulu. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Hebat ya Rasul Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kita jujur, kita nggak mau hari ini ya bermegah selain dalam salib. Kita justru menghindari salib. Siapa yang mau pikul salib? Orang waktu pikul salib mukanya lonjong semua, stres, depresi. Sementara Paulus berkata, aku sekali-sekali nggak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Orang berpikir pikul salib itu menderita. Pikul salib itu ndak enak. Enakan pikul nyaman, pikul dosa, pikul kenikmatan itu masih masuk akal Bu Eli. Gimana caranya kok kita ini bisa bermegah, disuruh bermegah? Yang pertama, bermegahlah di dalam salib Kristus. Nanti saya bahas ya. Nah, itu yang pertama. Jadi waktu saya mengalami masalah yang besar, Tuhan itu datang dengan firman ini. Tuhan bilang gini, Eli, kamu gak usah tunggu bermegah ketika rumah tanggamu pulih. Hari itu benar-benar ketika saya ngalami proses yang berat, itu banyak orang-orang datang, Bu Eli tolong saya, Bu Eli tolong saya punya masalah, saya punya masalah. Sementara dalam hidup saya sendiri berdarah-darah. Saya bilang gini, Tuhan, masuk akal gak sih Tuhan? Saya ini berdarah-darah kok disuruh nguatin orang, apa kemegahan saya? Tapi ketika Tuhan berkata di dalam firman-Nya, seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak mau bermegah saat hidupku sukses, hidupku dipulihkan. Justru ketika bermegah di dalam salib Kristus. Hari itu ketika saya sadar, Tuhan bilang ini, justru waktu engkau bermegah di dalam salib penderitaan, engkau berdarah-darah, tapi engkau bisa memberi kekuatan sesama orang yang berdarah-darah. Itu luar biasa. Dan waktu saya menyadari, iya, yang penting Tuhan bilang gini, di balik salibku itu ada apa? Kemuliaan. Yang penting waktu kamu hidup di dalam salib Kristus, kamu itu salibkan daging, matikan dagingmu. Yang disalib itu daging. Hari ini tujuan kita pikul salib ngelewati penderitaan yang menurut kita tidak masuk akal. Kita mungkin dipaksa keluar dari zona nyaman, kita dulunya pikul nyaman, sekarang dikasih salib. Tuhan memberikan satu peneguhan, pikul nyaman itu bahaya. Pikul nyaman, pikul nikmat itu bahaya. Tapi pikul salib itu luar biasa. Harapan Tuhan dengan pikul salib, kita ini dimatikan secara daging. Yang Tuhan mau itu salibkan dagingnya kita, bukan hidup, bukan kita yang mati ya. Yesus mati, salib itu secara fisik, dia mati secara fisik,
tapi kita tidak sampai mencucurkan darah. Yang disalibkan itu daging. Makanya ketika kita bermegah di dalam salib Kristus, yang penting Tuhan bilang gini, salib tidak jadi masalah, yang penting hidupmu juga sangkal diri, salib dagingmu setiap hari. Di situ saya sadar, makanya hari ini bermegahlah di dalam salib Kristus, karena kemuliaan Tuhan pasti terjadi. Yang kedua, yuk kita lihat. Sebab Galatia 6 ayat 15 kita baca. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah ada artinya. Hari ini ketika kita menghadapi proses, jangan takut, salib itu kemuliaan. Bermegah yang kedua, kita bisa bermegah, yang penting kita sudah jadi ciptaan yang baru. Tangkep ya, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru. Saudara, hari ini kita bermegah, sepanjang kita jadi ciptaan yang baru, kita sudah layak kok di hadapan Tuhan. Orang anggap pikul salib kasihan deh lu, tapi senyatanya pikul salib itu kemuliaan. Bagi Tuhan pikul salib itu kemuliaan. Bagi Tuhan hari ini menjadi ciptaan yang baru itu ada artinya. Makanya ketika proses terjadi, saudara tidak usah merasa pikul salib itu berat. Enggak, kita justru harus bermegah di atas pikul salib. Kita bermegah karena kita jadi ciptaan yang baru. Masalah belum selesai, tidak jadi masalah. Karena ketika pikul salib kita menjalani dengan benar, kita melihat kemuliaan Tuhan, maka disitulah kemegahan. Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Tuhan tetap menyatakan hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan itu melihat kita ini lagi menyenangkan hatinya, kita hari ini bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Makanya yang kedua, bermegah jadi ciptaan yang baru. Bermegah di dalam kelemahan. Kita tidak perlu terpuruk di dalam masalah. Bangga dengan salib Kristus. Jangan merasa salib itu sesuatu beban yang membuat hidupmu hancur. Enggak, saudara. Salib Kristus itu ujung-ujungnya kemuliaan. Ujung-ujungnya dikaruniakan nama di atas segala nama, ditinggikan. Banyak hal yang bisa kita megahkan di balik salib Kristus. Daripada engkau pikul nyaman, nanti yang bermegah itu iblis yang bisa membuat hati iblis disenangkan dengan pikul nyaman, pikul kenikmatan, pikul dosa. Tapi pikul salib Kristus itu bermegah dalam salib Kristus, sesuatu yang hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, bermegah menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, buka 2 Korintus 10 ayat 18, 3 hal. Bermegah salib Kristus, dalam salib Kristus, bermegah menjadi ciptaan yang baru, itu baru ada artinya. Tanpa ciptaan yang baru, banyak orang Kristen dari dulu sekarang tetap tidak berubah, tidak ada ciptaan yang baru, karakternya tetap ciptaan yang lama. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita harus menjadi ciptaan yang baru. Baru Tuhan berkata, ada artinya. Selama hidupmu dalam penderitaan, engkau tidak jadi ciptaan yang baru, itu tidak ada artinya sama Tuhan. Makanya Tuhan itu lebih suka proses. Kenapa? Waktu kita diproses, waktu kita pikul salib, yang penting jadi ciptaan yang baru, Tuhan disenangkan. Ada artinya buat Tuhan. Tapi selama kita zona nyaman, percuma orang bisa bersaksi, rumah saya 1 jadi 10, tapi tidak jadi ciptaan yang baru. Tuhan bilang gini, bocai, useless, tidak ada gunanya ya, bahasa boyong semua. Kira-kira dengan kesaksian saudara, Tuhan sudah pulihkan saya. Tadinya saya bangkrut, sekarang saya dibuat kaya raya. Tapi kalau tidak jadi ciptaan yang baru, sama aja kita tidak punya kemegahan. Tuhan bilang ini sia-sia, tidak ada artinya. Rumah 1 jadi rumah 10, tidak ada artinya bangkrut jadi kaya. Lebih baik kamu tetap dalam posisi hidupmu pas-pasan, hidupmu dalam penderitaan, tapi engkau jadi ciptaan baru. Itu
itu lebih berarti buat aku. Makanya kita jadi orang benar harus ngerti kata bermegah, saudara. Ya, jangan merasa bermegah itu seperti dunia. Kaya dulu. Kalau mau kesaksian Bu Eli harus ada hasilnya Bu Eli. Dulu saya merasa saya kesaksian apa toh Tuhan. Wong hidup lo belum dipulihkan, penghakiman ada. Orang hamba Tuhan aja bilang, Bu Eli itu ndak usah ngurusi Yerusalemnya, rumah tangganya orang lain. Rumah tangganya sendiri aja nggak bisa diurus. Itu perkataan yang membuat telinga saya merah, saudara. Saya bilang, saya marah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau pelayanan Tuhan. Kalau penghakiman buat saya, apa yang mau saya megahkan? Tapi waktu saya baca ayat ini, dan Tuhan ingatkan, persembahan dari janda yang memberi bukan dari kelimpahan, tapi waktu dia masih kekurangan, masih dalam masalah, dia bisa memberi. Yang Tuhan perhitungkan bukan janda, bukan dari janda yang memberi dari kelimpahan, tapi persembahan dari janda yang memberi dari kekurangan. Itu sebabnya hari ini ya, saudara percaya bukan orang yang bisa memberi kelimpahannya yang bisa bersaksi yang hari ini, tapi seorang yang hidup dari kekurangannya yang tetap bisa melayani, memberi yang terbaik. Itu jauh lebih berharga. Hari ini waktu saya baca firman ini juga Tuhan memberi penegasan, Eli, percuma seorang hamba Tuhan kalau menghakimi hidupmu hanya karena dia gak ada masalah, tapi hidupnya gak pernah berubah, sama aja gak ada artinya. Tuhan mengingatkan saya waktu itu, percuma kalau orang bisa kesaksian, rumah tangga saya hancur Tuhan pulihkan. Tapi kalau hidupnya gak ada ciptaan yang baru, gak ada poinnya sama sekali. Jauh lebih punya sesuatu yang berharga ketika aku proses hidupmu. Engkau jadi ciptaan yang baru. Engkau layak untuk bersaksi tentang namaku. Kalau orang belum jadi ciptaan yang baru, mau kesaksian, senyatanya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena standar Tuhan ketika kita mau jadi saksinya Kristus, kita harus jadi ciptaan yang baru. Dari situ membangkitkan semangat saya. Oh iya bener juga ya. Ternyata jangan pernah bangga dengan profesi ya, mungkin jadi pelayan Tuhan, jadi saksi Kristus yang bisa menyaksikan, how great is our God. Saya tadinya itu rumah kontrak, sekarang saya bisa membeli rumah yang besar, tapi tidak jadi ciptaan yang baru. Saudara percaya hari ini bermegahlah. Mau bersaksi, bersaksilah. Kita layak kok. Selama kita hari ini, justru kesaksian yang paling bagus itu ketika saudara dalam masalah, saudara diubahkan. Itu mujizat buat Tuhan. Mujizat itu bukan bukan miskin kaya, sakit sembuh. Itu cuman balik telapak tangan. Mujizat yang simple. Tapi kesaksian yang membuat Tuhan disenangkan ketika saudara berkata, dulu saya ini suka marah, dulu saya ini preman, tapi sekarang saya sudah berubah. Itu yang punya nilai berharga. Yuk baca. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18. Hari ini bermegahlah bukan karena saudara hari ini kaya dulu, dipuji orang, hebat ya, hebat enggak. Tapi bermegahlah karena dipuji orang. Orang yang memuji bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau saudara sudah dipuji Tuhan, itu sudah tahan uji. Tapi kalau saudara yang memuji diri saudara sendiri, saya hari ini diberkati Tuhan, saya hari ini adalah orang yang beruntung. Senyatanya Tuhan bilang, kasihan deh lu, aku tidak pernah puji-puji engkau. Makanya orang yang dipuji Tuhan itu pasti orang yang sudah tahan uji. Hari ini 3 hal, yuk lihat. Bagaimana orang yang dipuji Tuhan itu seperti apa? Orang yang pikul salib, bermegah dalam salib Kristus. Yuk saya ambil ayat perbandingannya. Bagaimana ya, waktu itu saya catat
catatan saya catat, Tuhan kalau saya mau hari ini bermegah. Dari itu membangkitkan semangat. Waktu masalah saya tambah besar, saya tetap bermegah. Saya tahu bahwa pesan Tuhan, Eli, kamu bukan bermegah atas hasil, tapi kamu bermegah, kamu bersyukur bahwa salibku itu hal yang mulia. Karena di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya. Bermegah di dalam salib Kristus. Yang pertama baca di 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 ya. 2 poin lagi kita selesai, nanti kita doa ya. Saya juga akan melepaskan doa anugerah puasa selama 40 hari. Tetap semangat. Tuhan berikan kesehatan buat semua, ndak ada asam lambung, ndak ada sakit penyakit. Orang puasa itu tambah sehat saudara ya. Banyak puasa itu sehat karena seperti intermittent. Jedah makan cuma 6 jam, setelah itu berhenti. Itu lebih sehat. 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini pastikan hidup kita ini harus sadar. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan, di mana kita ini sadar bahwa kita adalah orang yang merdeka karena kita hidup di dalam roh. Tangkep ya. Sekali lagi, orang yang merdeka bukan karena saudara dari miskin kaya, sudah dimerdekakan dari miskin, enggak. Tapi kita ini hidup ketika kita jadi orang merdeka, kita hidup di dalam roh Allah. Tangkap ya, berikutnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Di balik salib itu selalu ada kemuliaan. Tuhan ingatkan hidup saya, Eli, salib itu mulia. Karena tujuan salib, aku mau salibkan dagingmu supaya engkau menyatakan kemuliaanku tanpa selubung, topeng rohani. Berapa banyak orang tanpa salib, kita jadi orang benar itu banyak yang pakai topeng, saudara. Kemuliaannya bukan kemuliaannya Tuhan, tapi kemuliaan iblis. Saudara cuman kelihatan haleluya, puji Tuhan. Tapi senyatanya kemuliaan yang kita hari ini pakai itu cuman topeng. Lihat ya, dengan muka yang tidak terselubung. Artinya tidak boleh pakai topeng. Wajah saudara tidak boleh topeng rohani. Pura-pura haleluya tapi hatinya busuk. Nah, tujuan salib Kristus yaitu saudara bermegah. Sepanjang saudara bisa buka topeng di tengah salib Kristus, saudara tidak apa-apa. Menderita itu di salib itu, yang nyalipin itu di daging saudara. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Target Tuhan dengan bermegah di dalam salib Kristus yaitu yang pertama, kemuliaan tanpa selubung, tanpa topeng rohani, kemuliaan di dalam roh, kemuliaan serupa Kristus. Itulah kemuliaan yang semakin besar. Tanpa salib Kristus, kemuliaan kita tidak ada sama sekali. Tapi waktu kita menjalani salib Kristus, kita bermegah. Yang penting kemuliaan Tuhan makin besar, yaitu kita hidup dalam kemuliaan tanpa wajah yang terselubung dengan topeng rohani, kemuliaan di dalam roh yang makin menyala-nyala, dan kemuliaan serupa Kristus. Jadi sekali lagi, orang benar tidak perlu terpuruk. Sekalipun salib itu bebannya makin besar, tidak apa-apa. Semakin besar salib, semakin kemuliaannya jauh lebih besar. Ada banyak orang yang mulai topeng rohaninya dibuka sama Tuhan dengan masuk dalam proses pikul salib. Aduh Tuhan, beratnya salib. Tidak apa-apa. Dulu saya berteriak-teriak dan Tuhan berkata, Eli, bermegah aja di dalam salib Kristus. Yang penting aku lagi buka topeng rohanimu. Kamu harus berjalan dengan kemuliaan tanpa selubung. Kamu harus berjalan dalam kemuliaan roh yang makin menyala-nyala, bukan dagingmu, dan kemuliaan serupa
Kristus. Hari ini kita bermegah, saudara jangan cepat tengking salib. Salib dilepas, ganti pikul dosa, pikul nyaman. Nanti saudara tidak akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Targetnya Tuhan dengan salib jelas, dalam kemuliaan yang semakin besar. Hari ini kita bermegah aja. Siapa yang lagi ngalami salib, setia aja, tekun seperti khotbah saya kemarin. Jalani puasa ini 3 hal, ya kan? Disuruh semakin tekun, iman yang semakin sempurna, ya. Jadi saudara hari ini tekun aja. Pokoknya Tuhan, aku mau pikul salibmu, hari ini aku mau tekun, dan itu yang saudara lakukan hari-hari ini, maka kita akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar, ya. Hari ini jangan sampai kita hidup tidak butuh Tuhan, kita semua butuh Tuhan. Yang kedua, 1 poin lagi kita selesai. Bagaimana Bu Eli menjadi ciptaan yang baru? Ini pelajaran buat saya, ya. Saudara mungkin pelajaran ciptaan yang barunya banyak, tapi ini pengalaman hidup saya. Tuhan berikan saya di Matius 5 ayat 39, ya. Matius 5 ayat 39. Kita semua lagi mau dicetak yang baru. Tetapi aku berkata kepadamu, hari itu saya kepahitan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Pelajaran apa yang saya dapat pada waktu Tuhan berkata, Eli, kamu harus bermegah jadi ciptaan yang baru. Sepanjang kamu sudah tercetak dalam ciptaan yang baru, kamu tidak layak untuk terpuruk. Bangga, walaupun suamimu makin luar biasa baiknya, ya makin luar biasa dalam tanda kutip, kamu tetap bermegah aja. Sebab jangan tunggu suamimu baik, rumah tanggamu pulih, keadaanmu baik, tapi sementara aku tidak pernah lihat perubahan hidupmu jadi ciptaan yang baru. Pada waktu itu Tuhan berkata gini, jujur, waktu saya disakiti dengan orang yang nyakiti saya pingin melawan, saudara. Itu ciptaan lama saya. Saya preman, saya dulu 1 kata aja Pak Nyoto, saya 100 kata. Rasanya saya pingin lawan. Itu ciptaan saya lama. Rasanya sakit ditampar, saya pingin tampar, rasanya pipinya pelakor, saudara. Pipinya wanita tobat yang rusak rumah tangga saya. Itu ciptaan saya yang lama. Dan pada waktu hak saya dicuri, saya melihat, ya suami mulai belikan ini, itu rasanya hak jubah saya itu Tuhan. Saya tidak rela Tuhan. Saya mulai putar otak gimana caranya bisa mengambil hak saya. Itu ciptaan yang lama. Tuhan ingatkan pada waktu itu, Eli, kamu harus berubah jadi ciptaan yang baru. Baru ada, baru itu berharga, tidak sia-sia. Hari itu saya sadar Tuhan berkata, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Cetakan lama mau saya lawan, saudara. Jangan kamu tampar pipinya siapapun yang nyakiti kamu, walaupun hari ini pipimu sakit. Sudah ditampar pipi kiri, marah disuruh memberi. Hari itu Tuhan bilang jangan melawan, malah beri. Artinya beri. Hari ini engkau tidak dapat sesuatu yang baik dari suamimu, malah suruh memberi. Engkau tidak perlu hari ini untuk melawan, untuk berbuat jahat. Tidak usah nampar-nampar balik, tapi malah memberi. Tangkep ya. Hari ini hakmu memang dicuri, tapi sudahlah, serahkan aja jubahmu, hakmu, ya. Saat mereka mencuri dari hidupmu, nanti aku yang ganti. Jadi waktu saya jadi ciptaan yang baru, yang saya memori saat saya disakiti, Tuhan berkata, tidak boleh lawan, tidak boleh membalas nampar, tapi malah disuruh memberi. Hari ini berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Mungkin waktu itu saya berkata, Tuhan aku tidak terima yang baik. Hari ini rasanya yang diterima itu sakit, tidak usah. Hari ini tetap berikan yang terbaik. Sekalipun engkau belum menerima yang terbaik. Tamparan pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau hari ini hakmu dicuri dengan wanita itu, serahkan sudah. Legowo, nanti aku yang ganti.
Tuhan genapi loh. Tuhan genapi. Tuhan bilang gini, jangan melawan, perlawanan pembalasan itu hakku. Jangan juga menampar, penghukuman itu juga hakku. Hari ini malah serahkan sudah. Nggak usah ribut untuk merebut hakmu kembali. Semakin kamu rela, semakin aku nggak rela. Makanya kalau kita jadi ciptaan yang baru, maka ini punya poin buat Tuhan. Baru Tuhan bilangin, ini loh namanya proses yang berhasil itu seperti ini. Mujizat itu seperti ini di mata Tuhan. Bukan hanya untuk miskin kaya, itu tidak membuat Tuhan itu berhasil, saudara. Tuhan melihat tingkat keberhasilannya di dalam hidup saudara dan saya ketika kita jadi ciptaan yang baru punya arti yang besar buat Tuhan. Siapa yang hari ini punya kebiasaan yang buruk? Kalau Matius 5 ayat 39 itu contohnya buat saya, saudara. Hari itu Tuhan ingatkan, jangan pernah melawan ya Eli. Sudah pipimu sakit ditampar, kasih sudah. Semakin sakit Tuhan, enggak apa-apa, kasih sudah. Serahkan sudah. Tuhan kembalikan hari ini buat hidup saya lipat-lipat, saudara. Apa yang dicuri saya rela, Tuhan yang tidak rela, Tuhan mengembalikan hak saya. Tuhan karena dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Makanya siapa yang hari ini terpuruk dalam masalah, saudara mulai bangkit. Yuk, siapa yang dalam salib Kristus bermegah aja. Karena kemuliaannya nanti jauh lebih besar. Yang kedua bermegah aja. Yang penting saudara jadi ciptaan yang baru. Apa kebiasaan buruk yang Tuhan sering ingatkan? Mungkin kita suka emosi, suka marah. Saudara mulai berubah, maka di situ keberhasilan Tuhan. Tingkat keberhasilan Tuhan dalam proses itu bukan karena miskin kaya, sakit sembuh, tapi tingkat keberhasilan Tuhan di dalam prosesnya yaitu kita yang berubah. Yang terakhir, bagaimana bermegah untuk dipuji Tuhan. Nah, ini Daud contohnya. Baca Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan Allah, Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Hanya gara-gara saudara Daud itu berkenan. Walaupun Daud itu juga preman loh ya saudara. Bukan orang yang tidak gagal. Berkali-kali juga jatuh di dalam dosa. Tapi Daud itu mendapat privilege dipuji Tuhan. Engkau orang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Maka Daud itu adalah orang-orang yang mendapat promosi dan berkat Tuhan. Saudara percaya Daud itu promosinya dari gembala domba jadi raja menggantikan Saul. Keturunannya diberkati, ya, lahir juru selamat. Dipercayakan, diperhitungkan perkara besar. Itu tadi. Kita percaya hari ini sebagai anak Tuhan, yuk kita berlomba-lomba dipuji Tuhan. Kenapa? Karena kita berkenan di hati Tuhan, kita hidup melakukan kehendak Tuhan dan kita melakukan perintahnya. Ciri orang yang dipuji Tuhan hari ini, tidak apa-apa. Tuhan, aku ngalami masalah sampai babak belur, tapi yang pasti tiap hari dipuji Tuhan. Tiap hari dipuji Tuhan. Kita percaya hari-hari ini tidak usah cari pujian manusia. Mungkin dunia berkata, kasihan deh lu, bodoh, bego, bloon. Ngampuni terus, rasain, syukur. Saya dulu disyukur-syukurin orang, saudara. Gara-gara orang ini nawarin saya jasa untuk pergi ke paranormal, ilmu putih. Katanya kalau pergi ke ilmu putih itu suamimu cepat kembali.
Saya tolak, saya bilang maaf ya, saya juga tidak cari cara tercepat. Saya tahu saya ikut Kristus, saya harus bayar harga, pikul salib, sangkal diri, tidak tahu sampai kapan. Setiap hari saya rela, daripada saya nyakiti hatinya Tuhan. Saya disyukur-syukurin saudara. Wapok katanya, syukur, sok-sokan kuat katanya gitu. Menderita rasain, it's okay. Penderitaan, tapi saya bermegah. Kenapa? Ketika saya hidup hari ini berkenan di hati Tuhan, saya tidak ngambil jalan pintas dengan ambil ilmu ke paranormal. Saya berkenan di hati Tuhan dan saya melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk menyelesaikan pertandingan hidup saya sampai akhir, bukan cari jalan cepat, dan saya hidup melakukan perintahnya untuk tetap setia. Saya percaya Tuhan berkata, Eli, tidak usah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Dulu saya bandingkan, Tuhan 2 tahun itu selesai, saya belum Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu mau iri apa? 2 tahun ya kali 2. Kamu berapa tahun Eli? 10 tahun waktu itu. Kali 10. Nah, kita semua yang penting dipuji Tuhan. Kalau dipuji Tuhan, dikali kok. Saudara, hari ini bayangan waktu Tuhan kasih saya gambaran. Tuhan bilang gini, Eli, kamu bersyukur. Gambarannya 2 tahun sama 10 tahun. Orang yang 2 tahun cuman aku percayai 2 hektar tanah untuk dia menuai menaburnya. 2 hektar. Lah, aku percayakan kamu ladang 10 hektar. Menuai di ladang 10 hektar. Nuainya nanti besar mana? Oh iya juga. Hari ini jangan takut. Saudara, proses hidupmu lama, yang lain cepat tidak apa-apa. Berarti Tuhan lebih mau kasih berkat kepercayaan yang lebih. Makanya kita dikasih berhektar-hektar. Yang satu cuman dikasih 2 hektar, makanya 2 tahun selesai. Saya 15 hektar. Tidak tahu berapa hektar yang Tuhan kasih. Saya bilang, ya sudahlah Tuhan. Yang penting hidupmu tiap hari mau dengar pujian siapa? Kalau pujian manusia, pasti yang cepat selesai pasti dipuji. Wow, hebat selesai. Tapi bukan buat aku. Hari ini engkau mengalami proses yang panjang. Engkau bermegah karena aku memuji hidupmu. Makanya 3 hal, bermegah atau terpuruk. Hari ini milihlah bermegah di tengah badai. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Kenapa Tuhan kau tidak tolong hidupku? Kenapa Tuhan aku harus ngalami badai yang tidak selesai-selesai, padang gurun? Jangan pernah berpikir negatif. Karena senyatanya hari ini Tuhan mau lihat hidup kita bermegah seperti Daud, dipuji Tuhan. Nanti lihat promosinya, gembala domba jadi raja, keturunan diberkati, ya, hidup melihat perkara-perkara yang besar. Itu yang saudara hari ini. Hari ini yuk kita berusaha untuk melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan tiap hari, bahkan hari ini kau taat perintahnya. Orang yang taat perintahnya itu pasti orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saudara, kalau sesuatu hari ini kau bisa bermegah di tengah penderitaanmu, itu sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Orang yang bersungut-sungut di tengah penderitaan, terpuruk di tengah penderitaan, itu orang yang tidak menyukakan hatinya Tuhan. Orang yang tidak menyelesaikan kehendak Bapa, maunya kehendakku, kepentinganku, urusanku, kebutuhanku. Kita hari ini berubah. Yesus is my center. Jadi apa yang hari ini kita lakukan? Tuhan, kehendakmu apa? Tuhan, perintahmu apa? Tuhan, apa yang berkenan di hatimu? Itu yang kita kejar. Itu namanya bermegah. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang yang hari ini menjadi Daud-Daud di akhir zaman, yang bisa mencuri hatinya Tuhan dengan bermegah untuk dipuji Tuhan, bukan dipuji manusia. Saya sudah tidak cari pemujian manusia, walaupun manusia menghakimi saya, manusia mau berkata negatif tentang saya. Yang penting saya dapat jempolnya Tuhan. Tidak apa-apa, ya. Penderitaan, yuk lewat puasa ini kita semakin dewasa rohani. 3 hal, bermegah atau terpuruk. 3 hal. Yang pertama,
bermegah ya di dalam salib Kristus, bermegah juga kemuliaan tanpa topeng rohani, roh yang menyala-nyala ya, karakter Kristus. Yang kedua, bermegah di dalam apa? Ciptaan yang baru. Saya tidak boleh melawan, saya mau suruh memberi pipi saya yang ditampar sudah sakit, disuruh memberi dan malah suruh berserah, menyerahkan hak saya tidak perlu ambil. Hari ini ciptaan baru, apa yang saudara mau lakukan buat Tuhan. Kalau Tuhan sering tegur saudara, jangan suka bersungut-sungut, yuk kita merubah. Mulai hari ini kita berkata bersyukur ya, bersyukurlah lah, itu bersyukur terus. Yang terakhir tadi, bermegahlah karena bukan dipuji oleh manusia. Saudara, mungkin hari ini waktu engkau bangkrut, semua orang lagi mengaibkan hidupmu, sama seperti saya waktu rumah tangga saya hancur. Pujian manusia sudah tidak ada. Yang ada isinya penghakiman, gunjingan, aib, semua pada gosipin saya, bla 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 bla, banyak hal, penggunjingan, aib, disudutkan dan sebagainya, dihakimi. Tapi satu hal Tuhan berkata, Eli, bermegahlah, jangan cari jempolnya manusia, tapi cari pujianku, yaitu ketika engkau tetap di dalam penderitaan, engkau tetap melakukan kehendakku, dan engkau tetap menyenangkan hatiku, dan engkau tetap taat perintahku. Pujian jempolku tiap hari aku berikan kepadamu, maka engkau akan melihat semua jempol-jempolnya Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau manusia puji saudara dengan jempol tidak ada apa-apanya, tapi kalau jempolnya Tuhan, saya percaya bonusnya nanti seperti Daud saudara ya, promosi, keturunan diberkati, dipercaya perkara besar ya. Bayangin siapa yang menyangka Daud itu bisa jadi raja, punya keturunan juru selamat. Itu enggak main-main saudara. Makanya kita hari ini, yuk, siapa yang lagi dalam penderitaan, jangan dengar apa kata orang. Kasihan deh lu, melarat, miskin, kapok, syukur, enggak usah didengar. Yang penting ayo tujuan kita bermegah. Tuhan mau kita semua bermegah di dalam 3 hal ini. Yang penting salib Kristus itu bukan sesuatu yang sia-sia, yang sial, tapi kemuliaannya nanti jauh lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang onsite di Surabaya ketemu saya ya. Jangan lupa tetap semangat yang lagi puasa, tetap semangat, jaga hati. Yesus is my center. Lakukan bagian saudara. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biar malam ini Tuhan kami mendengar firman-Mu, kami gak mau terpuruk dalam masalah, tapi kami mau bermegah di dalam masalah pikul salib kami Tuhan. Kami bersyukur buat perjalanan hidup sampai menjelang akhir tahun 2025 ini Tuhan. Engkau menyertai kami tetap bisa bermegah di tengah badai, bermegah di tengah penderitaan. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kekuatan-Mu mengalir buat kami, tidak ada sakit penyakit selama menjalani puasa, kekuatan yang selalu baru, sehingga dalam puasa kami semakin dapat rema-remanya Tuhan, dapat bonus-bonus di akhir tahun, kami akan menikmatinya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau tidur menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.